Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Saya yakin dan percaya kasih Tuhan tetap menyertai kita sampai hari ini. Pada malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yehezkiel pasal 31 ayat yang ke-10. Yehezkiel pasal 31 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya. Satu kali lagi saya bacakan. Oleh sebab itu beginilah firman Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya. Puji Tuhan, tema yang saya bagikan pada malam hari ini adalah kesombongan membawa kehancuran. Kesombongan membawa kehancuran. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sombong adalah suatu keadaan, perasaan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Sombong juga adalah pemberontakan terhadap Allah. Orang yang sombong adalah orang yang melupakan kebaikan dan anugerah Tuhan. Karena apa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang sombong, orang yang akan merasa dirinya lebih dari orang lain. Orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya lebih hebat. Bahkan bisa saja melupakan Tuhan. Bisa saja dia berkata, semua karena saya, semua karena kemampuan saya, semua karena kehebatan saya. Pada saat hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Raja Firaun. Ini tentang nubuatan hukuman terhadap Raja Firaun. Kita kenal siapa itu Raja Firaun. Dia adalah Raja Mesir. Di sana kata firman Tuhan, di ayat yang ke-10, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya. Karena apa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan bahwa Tuhan menyamakan Firaun sebagai pohon aras di Libanon. Kita bisa baca dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Sana dikatakan, lihat aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Sungai-sungai membuatnya besar, samudera raya membuatnya meninggi. Itu membuat sungainya mengalir mengelilingi bedangnya itu, dan menjulurkan saluran-salurannya ke segala pohon yang ada di padang. Maka dari itu tumbuhnya lebih tinggi dari segala pohon di padang. Ranting-rantingnya menjadi banyak, cabang-cabangnya menjadi panjang, lantaran air yang melimpah datangnya. Di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, pohon-pohon aras di dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya. Juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya, dan pohon berangan tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala pohon-pohon yang di taman Allah tidak ada yang dapat disamakan dengan dia mengenai keelokannya. Aku membuat dia sungguh elok dengan cabang-cabangnya yang rapat, yang sangat rapat. Di taman Eden, di taman Allah, segala pohon cemburu padanya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan Allah menyamakan Firaun, kerajaan Mesir ketika itu seperti pohon aras di Libanon. Dia tumbuh sangat tinggi, bahkan sangat baik kata firman Tuhan, dengan luas cakupan kekuasaannya saat itu. Itu yang terjadi ketika dalam masa pimpinan Raja Firaun di tanah Mesir. Mesir menjadi satu bangsa yang sangat besar. Mesir menjadi satu bangsa yang luar biasa, memiliki kedudukan, memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, bahkan politik, ekonomi, pertahanan, hidup dengan kekayaan alam yang luar biasa. Allah menyamakan dia seperti pohon aras di Libanon. Bahkan kata firman Tuhan di sana, dia bahkan lebih baik daripada pohon-pohon yang ada di taman Allah. Tuhan membuat kerajaan Mesir itu menjadi kerajaan yang besar.
Tapi kata firman Tuhan di sana di ayat yang ke-10, oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit. Karena Allah memberkati Firaun kerajaan Mesir dengan luar biasa, yang pada akhirnya Raja Firaun menjadi sombong. Raja Firaun menjadi sombong. Kesombongannya yang merasa lebih tinggi daripada Allah. Kesombongannya itu membuat dia merasa lebih tinggi, bahkan lebih hebat daripada Allah. Sehingga kata firman Tuhan, hal itu membuat Allah marah. Hal itu membuat Allah marah. Bagaimana Allah menghukumnya? Bagaimana Allah menghukum Firaun? Dari dia menjadi satu bangsa yang besar, menjadi satu bangsa yang hebat, jadi satu bangsa yang luar biasa. Seorang raja yang ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain. Tapi Tuhan bisa merendahkan dia. Karena apa? Karena kesombongannya. Bagaimana cara Allah merendahkan dia? Di ayat yang ke-11 di sana dikatakan, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Yang pertama, bagaimana Allah menghukumnya? Menyerahkannya kepada yang lebih kuat. Menyerahkannya kepada yang lebih kuat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sana dijelaskan bahwa walaupun kerajaan Mesir, kerajaan Firaun adalah suatu bangsa yang besar, bangsa yang hebat, bangsa yang makmur, bangsa yang luar biasa, tapi satu hal yang kita harus tahu, ada yang lebih hebat dari atasnya. Ada satu bangsa yang lebih kuat di atasnya. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita diberkati Tuhan dengan sangat baik, Tuhan mengaruniakan kita dengan berbagai ilmu, Tuhan memberikan kita berkat yang luar biasa. Satu hal yang kita tahu, ada orang yang lebih hebat daripada kita. Ada orang yang lebih kuat daripada kita. Ini mengingatkan kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita hanya manusia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Raja Firaun adalah orang yang luar biasa, tapi Allah bisa merendahkan dia. Kesombongan adalah awal kehancuran. Kehancurannya karena kesombongannya. Karena dia merasa diri lebih tinggi, bahkan lebih tinggi daripada Allah. Allah merendahkan dia dengan cara Allah mengirim musuhnya, bahkan lebih besar. Bahkan firman Tuhan jangan dijelaskan, maka bangsa itu akan memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Bahkan firman Tuhan menjelaskan sana, aku menghalau dia. Akibatnya, apa akibat yang terjadi? Ayat yang ke-12 bagian A. Orang-orang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa yang akan menebang dia dan membiarkannya. Di atas gunung-gunung dan semua lembah cabang-cabangnya berjatuhan, dan semua alur sungai negeri itu ranting-rantingnya berpatahan, dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika Allah merendahkan seseorang, bahkan orang-orang sekeliling kita pun yang dulunya percaya kepada kita, yang menaruh harapan kepada kita, tapi ketika Tuhan merendahkan, dia bisa meninggalkan kita. Itu yang terjadi kepada Raja Firaun. Ketika Firaun merasa diri yang paling tinggi, dan Allah merendahkan dia dengan cara Allah mengirim musuhnya, bangsa yang lebih besar daripada kerajaan Mesir. Dan itu membuat sekutu-sekutunya, itu membuat bangsa-bangsa yang dulunya percaya, bangsa-bangsa yang dulunya berharap kepada Mesir, kepada Firaun, yang pada akhirnya dia ditinggalkan. Bangsa-bangsa itu pergi meninggalkan Firaun. Bangsa-bangsa itu pergi meninggalkan dia begitu saja. Bahkan firman Tuhan sama seperti pohon yang dulunya dia sangat lebat dengan ranting-ranting yang bercabang-cabang. Bahkan firman Tuhan menjelaskan di sana. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, bagaimana Allah mengumpamakan pohon itu yang memiliki cabang yang sangat baik. Bahkan burung-burung membuat sarang di atasnya. Tapi ketika cabang-cabang itu ditebang oleh Tuhan, maka semua pergi. Itu juga yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita merasa lebih tinggi, orang
Tapi ketika Allah merendahkan kita, orang yang dulunya percaya kepada kita bisa meninggalkan kita. Itu akibat yang terjadi. Bisa nggak percaya kepada kita, bahkan kita bisa tinggalkan sendirian. Yang kedua, bagaimana Allah menghukumnya? Allah membunuhnya. Kesombongannya lenyap bersama dengan kematiannya. Di ayat yang ke-19, di ayat yang ke-15, di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah, pada hari ia turun ke dunia orang mati, aku membuat samudera raya berkabung karena dia, aku mengempang sungai-sungainya sehingga air banjir bendung. Dan karena dia aku membuat gunung Libanon berpakaian kabung dan membuat segala pohon di hutan layu lesu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana cara Allah merendahkan dia? Firman Tuhan menjelaskan, Allah membunuhnya. Kesombongannya lenyap bersama dengan kematiannya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah bangsa-bangsa yang tadinya datang kepada dia juga mengalami ketakutan, juga gemetar. Karena apa? Apa yang Tuhan lakukan kepada Firaun. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, satu hal yang harus kita ingat, kita hanya manusia, kita punya pencipta. Kesombongan kita tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita dalam kesombongan, apa artinya semuanya? Tidak ada gunanya. Karena kita manusia ciptaan Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Firaun lenyap bersama dengan kesombongannya. Dia mati bersama dengan kesombongannya. Allah menghukum dia. Dan kita tahu akhirnya dia akan pergi kemana. Dari pasal 31 ini kita harus belajar. Kita melihat bahwa manusia yang sombong sekuat apapun dia, manusia yang sombong sekuat apapun, sehebat apapun dia, kita harus tahu bahwa ada orang yang lebih tinggi daripada kita. Sekaya-kayanya kita, sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita, ada orang yang lebih tinggi daripada kita. Ada orang yang lebih hebat, ada orang yang lebih kaya, bahkan ada Tuhan yang lebih daripada semuanya. Itu yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Firman Tuhan menjelaskan bahwa kesombongan adalah awal kehancuran. Kesombongan itu adalah awal kehancuran. Amsal pasal 16 ayat yang ke-18 katakan, tinggi hati mendahului kehancuran. Tinggi hati itu mendahului kita akan jatuh. Satu hal yang harus kita tahu, kita harus memiliki kerendahan hati. Yesaya 2 ayat yang ke-11 firman Tuhan, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Orang yang sombong akan direndahkan, orang yang angkuh akan ditundukkan. Hanya Tuhan saja yang paling tinggi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dengan apa yang Tuhan beri kepada kita, mari belajar untuk bersyukur, memiliki kerendahan hati, bersyukur dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan, bersyukur dengan kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita, dan belajar untuk tetap menghargai orang lain yang lebih rendah daripada kita, yang lebih sederhana daripada kita. Hargai orang-orang sekeliling kita, hargai orang-orang yang tidak memiliki kemampuan seperti kita. Hargai mereka sebagaimana Allah menghargai mereka. Di hadapan Tuhan, orang kaya, orang miskin, semua sama. Dan kita juga harus memandang seperti itu. Kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan. Tapi ingat, kesombongan adalah awal kehancuran. Memiliki kerendahan hati, dan biarlah apa yang kita miliki kita kembalikan kepada Tuhan, karena semuanya adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita berdoa, segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kemurahan, buat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap menjadi pribadi yang memiliki kerendahan hati dengan apa yang kami miliki, dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, kami boleh tetap bersyukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah kami juga boleh memberi kepada orang lain, berbagi berkat. Allah memberkati kami, begitu juga kami juga memberkati orang-orang yang membutuhkan. Tuhan memberkati, mengurapi setiap kehidupan kami. Bersyukur buat setiap kemurahan-Mu, bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Sepanjang malam hari ini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati, materaikan firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin.